Di balik sorotan panggung dan gemerlap dunia hiburan, selalu ada cerita yang jarang terungkap. Inilah tempatnya, tempat kita menelusuri kehidupan para bintang. Selamat datang dan mari kita mulai kisah hari ini. Freddie Mercury, suara yang mengguncang dunia, senyuman yang menipu rasa sakit, dan legenda yang jatuh perlahan bukan karena kehilangan bakat, tetapi karena luka yang tak terlihat. Inilah kisah jatuhnya sang legenda dengan segala air mata, kesendirian, dan keberanian. Freddie Mercury lahir sebagai Farouk Bulsara pada 5 September 1946 di Zanzibar. Ia dibesarkan dalam keluarga Parsi yang disiplin dan penuh nilai tradisi. Sejak kecil, ia bukanlah anak yang menonjol. Ia pemalu, pendiam, sering merasa aneh dengan dirinya sendiri. Namun ia memiliki satu hal yang mencolok, kepekaan terhadap seni. Di sekolah asrama India, ia mulai bermain piano. Di sana, bakatnya muncul. Suaranya indah, jemarinya lincah, dan ia mulai menciptakan melodi sejak usia belia. Namun masa kecilnya juga penuh kesendirian. Pada 1964, kerusuhan politik memaksa keluarganya pindah ke Inggris. Dari Afrika ke London, perbedaan yang besar. Freddie remaja harus memulai hidup baru di negeri asing, dengan aksen yang berbeda, wajah yang berbeda, budaya yang tidak ia kenal. Di Inggris, ia tinggal di sebuah rumah kecil di wilayah Feltham, Middlesex. Dari sinilah lahir perjalanan panjang seorang pemuda pendiam yang kelak menjadi raja panggung dunia. Freddie memasuki Ealing Art College, tempat ia menyatu dengan dunia seni. Di sana ia bukan lagi Farouk, melainkan Freddie sosok yang flamboyan, percaya diri dan ekspresif. Ia bekerja serabutan, pernah menjadi penjaga toko pakaian, pernah menjual barang bekas, bahkan mengangkat koper di bandara. Namun mimpinya tidak pernah. Suatu malam Freddie bertemu dua musisi muda, Brian May dan Roger Taylor, anggota band Smile. Freddie langsung menyukai musik mereka, namun ia merasa band itu kurang megah. Ia ingin sesuatu yang lebih besar. Ketika Freddie masuk sebagai vokalis, ia mengusulkan satu nama, Queen. Nama yang dianggap berlebihan, terlalu angkuh. Tapi bagi Freddie, kemegahan bukanlah pilihan, itu adalah panggilan. Awalnya sulit. Mereka tampil di klub kecil, membawa alat sendiri, meminjam studio rekaman. Tidak ada uang, tidak ada kepastian. Hingga akhirnya suara Freddie yang luar biasa, gaya panggungnya, dan lagu-lagu penuh revolusi membawa Queen mendunia. Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Will Rock You, semua menjadi ikon. Freddie Mercury telah lahir dan dunia terpikat. Namun di balik kilauan lampu panggung, Freddie menyimpan kekosongan yang sulit dijelaskan. Ketika konser selesai dan ribuan penonton pergi, ia pulang ke rumah besar yang sunyi, sangat sunyi. Ketika ketenaran meningkat, begitu pula tekanan. Ia mulai merasa hilang di tengah gemerlap dunia hiburan. Pesta demi pesta, kehidupan malam yang liar, hubungan yang tak stabil, semuanya adalah cara Freddie melarikan diri dari kesepian. Perbedaan citra antara Freddie di atas panggung dan Freddie di kehidupan nyata sangat besar. Di atas panggung ia raja, tapi ketika lampu mati, ia hanyalah seorang pria yang mencari kasih sayang. Dan pada pertengahan 1980-an, dokter memberi kabar yang menghancurkan. Freddie didiagnosis mengidap AIDS. Pada saat itu, AIDS adalah vonis mati. Penyakit yang dipenuhi stigma, ketakutan, dan penolakan sosial. Tubuhnya mulai melemah, wajahnya menipis, matanya mulai kehilangan cahaya. Media mulai berspekulasi, penggemar bingung. Freddie memilih menarik diri dari publik, dan rasa sakit itu semakin dalam. Meski sakit, Freddie tetap datang ke studio. Brian May pernah mengatakan, dia akan datang ke studio dalam kondisi paling lemah, tetapi ketika merekam, ia menjadi singa. Bahkan ketika hampir tidak bisa berdiri, Freddie memaksa dirinya menyanyi. Rekaman terakhirnya penuh dengan pesan perpisahan. Dalam video These Are the Days of Our Lives,
Freddy menatap kamera dengan lembut dan berkata, "I still love you." Itu adalah salam terakhirnya. 1 hari sebelum ia meninggal, Freddy akhirnya membuat pengumuman bahwa ia memang mengidap AIDS. Dunia terkejut. Namun keberaniannya membuka mata masyarakat tentang penyakit ini. Freddy tidak memenangkan pertarungan fisiknya. Namun ia menang dalam pertarungan jiwanya karena ia memilih untuk jujur, untuk tetap berkarya, dan untuk tetap menjadi Freddy. Kisah Freddy adalah pelajaran bagi semua orang bahwa keberanian bukan hanya soal tampil di panggung, tapi menghadapi kenyataan pahit dalam hidup. Bahwa kejayaan tanpa kedamaian tidak membuat bahagia. Bahwa setiap orang, sekuat apapun, memiliki luka yang tidak terlihat. Dan bahwa hidup harus terus berjalan, bahkan ketika hancur. Freddy mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah berhenti mencintai hidup, bahkan ketika hidup tidak mencintaimu kembali. Freddie Mercury meninggal pada 24 November 1991. Namun legenda tidak pernah benar-benar mati. Suaranya masih menggema, penampilannya masih menjadi standar emas, dan keberaniannya masih menginspirasi jutaan orang. Freddie mungkin jatuh sebagai manusia, tapi ia berdiri abadi sebagai legenda. Itu dia perjalanan hidup sang legenda. Banyak hal yang mungkin gak pernah kita lihat sebelumnya, tapi justru dari situlah kita belajar bahwa setiap orang punya cerita dan perjuangannya masing-masing. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa stay tuned, karena masih banyak kisah menarik lain yang bakal kita bahas. Sampai ketemu di video berikutnya.